Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan ini, kita ingin melihat apakah semua perusahaan membutuhkan corporate sales management. Dengan kata lain, apakah perusahaan Anda juga membutuhkan corporate sales management? Mungkin ada yang berkata, perusahaan saya ukurannya masih kecil, sehingga belum butuh corporate sales management. Mungkin juga ada yang berkata, jenis dari bisnis perusahaan saya tertentu, sehingga tidak perlu sales management. Nah, jadi sebenarnya apa dan siapa yang butuh corporate sales management? Untuk itu, mari coba kita lihat berdasarkan 3 faktor ini. Yaitu yang pertama, apakah implementasi sales management tergantung dari jenis bisnis perusahaan? Yang kedua, apakah tergantung dari kebutuhan internal di dalam perusahaan? Dan yang ketiga, apakah ada faktor dari digital transformation? Mengenai jenis bisnis dari perusahaan, bisa dilihat dari produk-produk yang dijual, apakah berupa barang, jasa, atau solution. Nah, industrinya juga di mana? Bisa di FSI, manufacturing, retail, atau industri lainnya. Jenis-jenis customer besar, kecil, atau sedang. Dan juga transaction types-nya, apakah jualannya sedikit-sedikit atau kecil-kecil, tapi high value. Jadi, high value items. Atau small value, nilai jualnya kecil, tapi banyak, high volume. Nah, berikutnya, segmen dari perusahaan Anda apakah masuk kategori ukuran kecil, medium, atau besar. Dan juga ukuran dari sales team Anda, kecil, medium, atau besar. Nah, yang butuh corporate sales management adalah semua jenis perusahaan sepanjang melakukan B2B sales. Jadi, perusahaan-perusahaan di semua industri, baik jual barang, jasa maupun solution, dan apakah jualannya high value atau low volume, atau sebaliknya, low volume, high volume, tetap butuh sales management. Nah, di sini yang saya mau highlight, bahkan perusahaan kecil pun butuh sales management as long as bergerak di bidang B2B sales. Termasuk bahkan jika sales teamnya terdiri dari hanya satu orang sales saja. Mungkin ada yang berpendapat, perusahaan saya sudah atau sedang melakukan business digital transformation, sehingga sales management sudah tidak diperlukan lagi atau kurang relevan. Nah, mari kita lihat satu model dari Microsoft mengenai business digital transformation. Di sini kita bisa lihat ada 4 pilar. Yang pertama adalah customer, yang kedua adalah employees, yang ketiga adalah operation, dan yang keempat your product. Dari 4 pilar ini terlihat bahwa customer still top priority di dalam business digital transformation. Jadi, corporate sales management tetap relevan dan bahkan makin relevan di dalam business digital transformation. Sekarang mari kita lihat dari kebutuhan internal perusahaan. Untuk corporate sales, kita identify ada 3 stakeholders, yaitu top management, kelompok sales management, dan kelompok account managers. Mari kita lihat-lihat kebutuhan dan challenge atau concern dari masing-masing stakeholder ini. Top management selalu melakukan planning. Misalkan untuk tahun depan, top management berencana untuk grow 20%. Nah, untuk itu, kapasitas produksi juga perlu dinaikkan. Kebutuhan dana juga perlu dipersiapkan untuk kenaikan produksi tadi. Hiring dan recruitment juga perlu dinaikkan juga misalnya. Jadi, ketika top management memutuskan untuk grow
20%, banyak hal-hal yang terkait dengan keputusan growing ini. Nah, problemnya dan yang selalu menjadi concern dari top management adalah kurangnya informasi yang akurat untuk menentukan berapa persen harus atau bisa growth untuk tahun depan. Nah, problem ini datangnya dari mana? Kalau dilihat, kesulitan dalam menentukan growth datangnya dari sales target yang kurang akurat. Maksudnya kurang akurat di sini, setelah ditentukan sales target, kadang hasilnya bisa lebih kecil atau bahkan bisa lebih besar. Dua-duanya tidak baik. Walaupun lebih besar memang is good news, but it's also bad news karena tidak akurat. Ya, apalagi kalau gapnya besar. Nah, sales target yang kurang akurat datangnya dari mana? Dari forecast yang kurang akurat. Forecast yang kurang akurat datangnya dari kualitas pipeline yang rendah. Nah, nanti di belakang di episode-episode berikutnya kita akan membahas satu persatu masalah ini. Revenue growth dan sales target biasanya dibahas 6 bulan sekali atau setahun sekali, tergantung preference perusahaan. Tapi untuk sales forecast, manajemen maunya melihat lebih sering. Mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, selain itu, manajemen juga maunya sales forecast itu berdasarkan data terakhir. Dengan kata lain, kalau bisa, mereka melihat sales forecast menggunakan data per kemarin. Unfortunately, biasanya sales forecast yang mereka terima itu terlambat datanya. Bisa 1 atau 2 minggu sebelumnya. Nah, kenapa? Untuk itu, sekarang mari kita lihat proses dari sales forecasting. Kalau dilihat di sini, ini ada struktur organisasi dari satu perusahaan. Sales forecasting dimulai dari level yang paling bawah, yaitu dari para account managers. Setiap account managers melakukan forecasting dari semua clients yang dia pegang, dari pipeline yang dia manage. Nah, setelah dia mendapat satu forecast, lalu forecast dari beberapa account manager itu dikonsolidasi oleh layer di atasnya, yaitu sales manager. Sales manager mengumpulkan forecast dari semua account manager yang berada di bawahnya, lalu dikonsolidasi. Dibikinlah sales forecast yang baru. Kadang-kadang langsung tinggal dijumlah, tapi kadang-kadang sales manager melakukan sedikit adjustment. Kenapa? Karena dia juga punya preference, punya judgment. Kalau misalkan orangnya, maksudnya sales manajernya konservatif, biasanya dia kecilin sedikit. Ya, apalagi kalau dia lihat ini di bawah dia ada beberapa account manager yang kelihatannya sangat agresif. Ya, put numbers-nya terlalu agak wah gitu. Dia pasti akan kecilin numbers-nya. Nah, jadi setelah sales manager selesai melakukan forecast-nya di level dia, lalu kemudian di roll up ke atas, dikonsolidasi lagi di setiap layer dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan forecasting pada setiap layer. Well, coba kita lihat. Ketika sales manager terima data sales forecast dari account managers di bawahnya, dia tentu perlu waktu untuk proses konsolidasi tadi. Nah, terus dia juga belum tentu bisa langsung melakukan. Maksudnya, begitu terima, langsung dia proses. Nah, inilah yang sebenarnya makan waktu bisa 1-2 hari. Sebelum dia selesai, lalu di roll up ke layer di atasnya lagi. Jadi,
sales forecasting pada layer di bawah itu makan waktu mungkin sekitar 1-2 hari atau mungkin bisa juga 3 hari. Kalau misalkan forecasting pada setiap layer makan waktu 2 hari, bisa Anda bayangkan kalau misalkan layernya cukup banyak, berapa lama waktu yang diperlukan untuk nyampe pada paling atas top management. Jadi, ketika top management menerima sales forecast, mungkin itu data seminggu atau 2 minggu yang lalu. Nah, inilah problem dari proses sales forecasting yang menggunakan sistem manual, dikonsolidasi dan di roll up pada setiap layer all the way to the top. Top management biasanya, agak frustasi karena dia mau make decision tapi menggunakan data yang terlambat. Nah, sebenarnya nanti di episode berikutnya kita akan melihat bahwa semua problem ini, maksudnya problem sales forecasting yang makan waktu lama, itu bisa di-solve ketika mereka menggunakan CRM. Waktu mereka menggunakan CRM, data cuma di-input 1 kali saja di level yang paling bawah. Jadi AM, Account Manager, input data ke dalam CRM, lalu setiap layer bisa dapat sales forecast dari CRM. All the way to the top, bahkan top management pun bisa langsung melihat sales forecast dari data per kemarin. Jadi dengan kata lain, kalau misalkan account manager input data terakhir, data up to date hari ini, besokannya top management bisa lihat sales forecast berdasarkan data-data yang baru dimasukkan oleh para account manager itu. Nah, tentu kalau dilihat bagus banget sistem CRM ini. Nah, untuk itu kita akan bahas secara khusus lebih detail tentang penggunaan CRM di episode selanjutnya. Concern lain dari top management adalah kesulitan dalam mempredik revenue growth. Kita udah bahas sekilas mengenai hal ini sebelumnya. Problem ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang akurat dan reliable dari tim sales. Concern yang lain dari top management adalah mengenai business competitiveness. Contohnya, kalau misalkan perusahaan punya banyak clients, tapi sales team hanya dalam pada account-account atau klien tertentu dan sedikit, ini tentu mencemaskan. Selain itu, top management juga khawatir kalau kebanyakan dari tipe sales engagement adalah berupa fulfillment saja. Kita biasa sebut dengan istilah sales admin. Nah, tipe fulfillment atau sales admin ini tentu jelas kurang kompetitif bagi perusahaan. Anda mungkin pernah mendengar ada sales team yang kerjanya hanya mengikuti tender saja. Pertanyaannya, apakah mereka membutuhkan sales management? Kalau memang benar kerjanya hanya mengikuti tender saja, mungkin nggak perlu sales management. Yang dimaksud mengikuti tender saja adalah account manager menerima undangan untuk mengikuti tender melalui email atau baca dari koran, di mana tender itu diumumkan lewat koran misalkan. Nah, lalu mereka tinggal mengikuti proses tender sampai selesai. Yang harus diperhatikan di sini adalah proses tender itu sebenarnya adalah hanya satu stage dari client buying journey, suatu sales cycle yang terdiri dari beberapa stage. Pada fase atau stage tender, dari kacamata klien, kebutuhannya sudah jelas, solusinya sudah jelas,
maksudnya solusi yang diinginkan sudah jelas, budgetnya pun sudah jelas. Dalam hal ini, mereka tinggal memilih supplier atau vendor yang cocok. Jadi tinggal memilih vendor atau supplier yang bisa provide solution dan harga yang baik. Jadi tinggal dua faktor di sini, yaitu siapa yang dapat memenuhi requirements tersebut atau solusi tersebut dan harga yang paling bagus. Kalau misalkan sales team bisa mengikuti dari awal proses sampai tender, kemungkinan untuk lebih bisa bersaing dan kemungkinan untuk bisa menang tender akan lebih tinggi. Nah, mengenai sales cycle kita akan bahas di episode selanjutnya. Tadi kita udah lihat concern dari top management. Sekarang coba kita lihat concern dari kelompok sales management. Ada beberapa hal yang menjadi concern dari kelompok sales management. Misalkan pipeline health. Pipeline ini sebenarnya datang dari account managers berdasarkan data dan informasi yang diinput oleh mereka, hasil engagement dengan klien. Nah, kalau pipeline health-nya kurang bagus, ini mempengaruhi sales forecast. Sales forecast-nya menjadi tidak akurat. Kita akan melihat lebih detail tentang pipeline dan sales forecast di episode-episode selanjutnya. Hal lain yang menjadi concern dari tim sales management adalah mengenai sales team itu sendiri. Kita sering mendengar bahwa hiring the right salesperson adalah kunci. Itu benar sekali. Nah, ini kita akan bahas lebih detail dalam satu episode nanti. Berikutnya adalah managing sales performance. Bagaimana sales performance di-measure? Dengan matriks apa? Bagaimana mengukurnya? Bagaimana menjudge-nya? Cukup banyak faktor di sini. Kita pun akan melihat hal ini dalam satu episode nanti. Nah, yang menarik adalah mungkin Anda pernah dengar istilah the untouchable, yaitu kelompok account managers yang mungkin karena membawa banyak revenue masuk ke dalam perusahaan menjadi untouchable. Mereka sebenarnya mungkin tidak bagus atau kurang bagus, tapi karena mereka terus bawa revenue masuk dan sudah sangat senior, disebut juga untouchable karena tidak bisa diapa-apain. Mereka seolah-olah menjadi raja kecil di dalam perusahaan. Ini adalah salah satu concern dari sales management. Selain itu, ada satu lagi masalah reporting. Well, sales management banyak menghabiskan waktu dengan sales team dan top management. Untuk top management tentu perlu reporting. Untuk manage the sales team tentu perlu data berupa reports. Nah, hal ini menghabiskan banyak waktu. Sehingga sales management merasa ini membebani mereka. Sekarang mari kita lihat stakeholder yang ketiga, yaitu kelompok account managers. Apa sih yang menjadi concern mereka? Sebenarnya cukup simple. Mereka ingin sekali menjadi salesman yang hebat. Nah, untuk itu mereka sangat berkepentingan dengan personal development dan growth. Apa saja? Mulai dari empowerment, training, coaching, ketersediaan metodologi untuk membantu mereka berjualan lebih hebat, dan juga ketersediaan tools dan supporting system. Selain itu, ada satu lagi yang sering dikomplain oleh account managers, yaitu proses performance review yang mereka rasa kurang fair. Nah, ini pasti sering kita dengar. Apa masalahnya? Ternyata masalah utamanya adalah pada saat performance review, matriks yang digunakan kurang akurat. Nah, inilah yang menimbulkan komplain dari para account managers. Dan karena performance metric ini suatu hal yang penting, kita akan bahas khusus dalam satu episode di episode selanjutnya nanti. Sebagai kesimpulan, semua perusahaan apapun jenisnya
Sepanjang melakukan B2B sales, memerlukan corporate sales management. Apapun industrinya, apapun jenis transaksinya, high volume, low volume, high value, ataupun low value. Bahkan, perusahaan kecil pun, di mana mungkin sales people-nya hanya cuma satu orang. Tapi, karena customer Anda adalah corporate clients, Anda butuh sales management. Harap diingat, corporate clients mempunyai corporate client buying journey. Nah, disitulah butuh sales management. Selain itu, Anda juga sudah melihat di dalam perusahaan ada 3 stakeholders. Masing-masing stakeholders, kalau Anda lihat concern-nya adalah isu-isu dari sales management. Dan di episode berikutnya, kita akan melihat apa saja isu-isu dari sales management. See you next time.